Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Apa yang kamu rasakan? Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kaisar Dewa Laut yang layu tersenyum dan berkata, aura yang begitu kuat, ini pasti semacam peralatan magis atau harta surga dan bumi. Namun, Lin Tian tersenyum. Tidak. Tidak. Benar. Lin Tian tertawa sambil berbicara, sementara Kaisar Dewa Laut layu bertanya dengan penasaran, apa itu? Seharusnya ini semacam binatang laut yang bisa melepaskan auranya. Binatang laut yang bisa melepaskan energinya? Bagaimana mungkin? Kaisar Dewa Laut layu tidak mempercayainya. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, ayo masuk dan lihat sendiri. Mendengar ini, Kaisar Dewa Laut layu buru-buru berkata, baik, ayo kita lihat. Lin Tian memimpin Kaisar Dewa Laut layu ke dalam gua, dan tak lama kemudian, mereka mencapai kedalamannya. Di dalam gua, kilatan cahaya berpendar di mana-mana. Di atas sebuah batu, tubuh laut ilusi tergeletak tak bernyawa. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan percikan ilahinya telah dilubangi. Mati? Lin Tian sedikit curiga, sementara Kaisar Dewa Laut layu terkejut. Meskipun seorang pembudidaya alam Dewa Emas tidak terlalu kuat, seharusnya tidak mudah untuk membunuhnya. Dia sudah terluka parah. Jangankan alam Dewa Emas, dia bahkan lebih lemah dari alam Dewa Surgawi. Lin Tian menjelaskan. Kaisar Dewa Laut layu masih tampak ragu. Meskipun begitu, tetap saja. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Mari kita lihat apa sebenarnya monster laut tak terlihat ini. Lin Tian tertawa aneh. Gaib? Kau bilang monster laut ini bisa menjadi tidak terlihat? Kaisar Dewa Laut layu terkejut. Lin Tian mengangguk. Benar. Ia ada di sekitar kita dan saat ini sedang mencoba menyergapku. Saat itu juga, gelombang kekuatan melesat ke arah Lin Tian, berusaha menghancurkannya. Namun, yang diserang hanyalah bayangannya. Lin Tian yang asli sudah berdiri di tempat lain, dan kini ia bisa melihat wujud asli monster laut tersebut. Seekor ikan besar berwarna emas muncul, tubuhnya bersinar terang saat menyerang. Ikan itu menatap Lin Tian dan berkata, siapapun yang datang ke sini, pasti mati. Lin Tian tersenyum. Kau ingin membunuhku? Ikan besar itu menggoyangkan tubuhnya dan berkata, benar. Aku akan membuatmu tahu betapa menakutkannya aku. Namun, Lin Tian tiba-tiba tertawa, membuat ikan besar itu mengernyit. Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa karena kau sangat bodoh. Berani-beraninya kau menyebutku bodoh? Ikan besar itu marah. Bukankah begitu? Sial. Mati kau. Ikan besar itu melesat ke arah Lin Tian. Mulutnya berubah menjadi pisau tajam. Namun, Lin Tian kembali berubah menjadi bayangan, membuat ikan itu tercengang. Kau? Lin Tian terkekeh. Bagaimana? Masih ingin mengujiku? Ikan besar itu mendengus. HMPH, tunggu saja. Sekejap kemudian, ikan besar itu menghilang kembali, mencari kesempatan untuk menyerang Lin Tian. Kaisar Dewa Laut layu memperingatkan, hati-hati, makhluk ini memiliki kemampuan penyamaran yang luar biasa. Bahkan aku pun tidak bisa mendeteksi lokasinya. Lin Tian tersenyum santai. Kau mungkin tidak bisa mendeteksinya, tapi aku bisa. Kaisar Dewa Laut layu ragu. Itu tidak mungkin. Kau tidak percaya? Lin Tian tersenyum. Kaisar Dewa Laut layu menatapnya dengan ekspresi aneh. Aku? Perhatikan baik-baik. Lin Tian mengeluarkan tongkat penjebak binatang dari domain hantu. Dalam sekejap, ia melompati ruang dan menghantam suatu area dengan keras. Seketika, ikan besar itu muncul kembali, berguling-guling kesakitan. Namun, kini ia berubah menjadi makhluk gemuk dengan wajah bersisik. Kau? Ikan itu menggeram. Lin Tian menatapnya dan tertawa. Kenapa? Takut? Aku belum selesai denganmu. Ikan itu menggeram marah. Lin Tian tersenyum. Oh,
Jadi kau masih ingin bermain denganku? Ikan gemuk itu terengah-engah. Apa yang kau inginkan? Lin Tian tersenyum penuh arti. Tubuhmu memancarkan aura yang luar biasa. Dari mana kau mendapatkan kemampuan ini? Aku terlahir seperti ini. Ikan gemuk itu menjawab. Lin Tian menyipitkan mata. Oh, benarkah? Melihat senyuman Lin Tian, ikan gemuk itu langsung gugup. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Bicara apa? Aku sebenarnya tidak terlahir dengan kemampuan ini. Di balik gua ini ada sebuah formasi, dan aku secara tidak sengaja masuk ke dalamnya. Setelah formasi itu aktif, aku mendapatkan kekuatan ini. Lin Tian menyipitkan mata. Formasi yang bisa mengubah tubuh monster laut? Kau pikir aku akan percaya? Sungguh. Jika tidak percaya, aku akan membawamu ke sana. Ikan gemuk itu segera membawa Lin Tian ke balik tumpukan batu. Begitu tiba di sana, Lin Tian menarik napas dalam-dalam. Di hadapannya, terdapat sebuah formasi misterius, dikelilingi oleh percikan ilahi. Kaisar Dewa Laut layu tercengang. Ini? Lin Tian menatap percikan ilahi itu cukup lama sebelum bertanya, kenapa ada begitu banyak percikan ilahi di sini? Ikan gemuk itu menjelaskan, saat pertama kali kami menemukan tempat ini, kami juga terkejut. Selain itu, percikan ilahi di sini terus bertambah dan tidak pernah berkurang. Terus bertambah? Lin Tian terkejut. Benar saja, tak lama setelah itu, beberapa percikan ilahi muncul dari dalam formasi. Percikan ini tampak murni, tanpa ingatan atau jiwa. Kaisar Dewa Laut Layu masih terkejut. Siapa sebenarnya yang membuat formasi ini? Lin Tian juga ingin tahu, tapi tidak ada jawaban untuk pertanyaannya. Akhirnya, ia menatap percikan ilahi itu dan berkata, baiklah, aku akan menyimpannya dulu. Namun, ikan gemuk itu buru-buru berkata, percikan ilahi ini hanya bisa digunakan untuk formasi. Kau tidak bisa membawanya pergi. Lin Tian mengerutkan kening. Tidak bisa dibawa pergi? Ya, ada kekuatan kuat di dalamnya. Jika seseorang menyentuhnya, mereka akan membeku. Lin Tian tersenyum. Kau pikir aku akan percaya? Coba saja. Tapi jika kau dalam bahaya, segera buang atau tubuhmu akan membeku. Lin Tian mengulurkan tangan, mengambil percikan ilahi itu. Tiba-tiba, kekuatan besar menyerangnya, berusaha membekukannya. Namun, simbol keabadian dalam dantian Lin Tian langsung menyerap percikan itu. Ikan gemuk itu melotot kaget. Ini, bagaimana mungkin? Kaisar Dewa Laut Layu juga terkejut. Bagaimanapun, percikan ilahi sangat kuat dan sulit dihancurkan. Namun, Lin Tian terus menyerapnya, dan tingkat kultivasinya meningkat pesat. Ikan gemuk itu tercengang melihat apa yang terjadi. Kaisar Dewa Laut yang layu juga terkejut. Jika menyerap percikan ilahi bisa meningkatkan tingkat kultivasi dengan gila-gilaan, bagaimana mungkin? Lin Tian hanya tertawa tanpa berkata apapun, hingga tingkat kultivasinya naik dari bintang 1 ke Dewa bintang 8. Sepertinya masih kurang, ujar Lin Tian dengan senyum di wajahnya. Kaisar Dewa Laut yang layu hanya bisa terdiam, tidak tahu bagaimana harus menggambarkan kehebatan Lin Tian. Lin Tian kemudian menatap formasi yang terus memuntahkan percikan ilahi. Sebagian dari percikan itu berasal dari alam Dewa Bumi dan alam Dewa Surgawi. Namun, percikan dari alam Dewa Surgawi tidak berguna baginya, jadi dia hanya menyimpannya. Meski begitu, Lin Tian ingin memahami lebih jauh tentang formasi ini. Tanpa ragu, Lin Tian melangkah masuk ke dalam formasi. Fatiu menatapnya dengan penasaran, ingin melihat apa yang akan terjadi. Namun, yang mengejutkan, Lin Tian tidak mengalami perubahan apapun. Ia justru mengulurkan tangannya ke arah pusaran yang memuntahkan percikan ilahi. Seketika, kekuatan besar melemparnya ke belakang, diiringi suara guntur yang menggelegar. Apa ini? Lin Tian terkejut dengan kejadian tersebut. Sementara itu, ikan gemuk itu semakin tercengang. Apa yang baru saja terjadi? Kaisar Dewa Laut yang layu menarik napas dalam-dalam. Guntur ini, sepertinya petir ilahi, bukan? Lin Tian mengangguk. Petir ilahi, sejenis kilat yang sangat mengerikan. Aku tidak menyangka ada di balik pusaran ini. Kita sebaiknya mundur sekarang. Jika tidak, kita bahkan tidak akan tahu bagaimana kita mati, kata Kaisar Dewa Laut yang layu dengan wajah cemas. Lin Tian justru tersenyum. Kau tidak penasaran dengan apa yang ada di balik pusaran ini? Aku tidak ingin mati,
apalagi aku hanya memiliki jiwa. Jika aku terkena petir ilahi ini, aku pasti akan binasa, ujar Kaisar Dewa Laut yang layu dengan nada sedih. Lin Tian menghela napas. Baiklah, aku akan mencoba dengan bayanganku. Lin Tian melepaskan bayangannya satu persatu, tetapi setiap kali mereka menyentuh pusaran, mereka langsung hancur tanpa sisa. Jelas, mustahil melewati pusaran ini hanya dengan bayangan. Lin Tian pun mengerahkan avatar tanahnya, tetapi hasilnya tetap sama. Avatar tanahnya terlempar jauh. Melihat ini, Kaisar Dewa Laut yang layu mencoba membujuknya. Sudahlah, jangan dipaksakan. Ini sia-sia. Lin Tian yakin ada sesuatu di balik pusaran ini. Kalau tidak mungkin tempat ini terus memuntahkan percikan ilahi. Namun, kultivasinya masih terlalu lemah untuk melewatinya. Dengan sedikit kecewa, dia berkata, sepertinya aku harus menunggu sampai aku lebih kuat. Sebelum pergi, Lin Tian menatap ikan gemuk itu dengan tajam. Ikan gemuk langsung panik. Kenapa kau menatapku seperti itu? Aku akan meninggalkan tempat ini kepadamu. Tapi sebelum itu, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Apa maksudmu? Kita buat kontrak, kata Lin Tian dengan senyum tipis. Ikan gemuk itu terlihat enggan. Aku tidak mau membuat kontrak dengan manusia. Kalau begitu, aku khawatir akibatnya akan sangat buruk, ujar Lin Tian dengan nada dingin. Mendengar itu, ikan gemuk mendesah dengan pasrah. Bisakah kau sedikit lebih lembut? Lin Tian tertawa. Lembut? Ikan gemuk semakin panik melihat ekspresi Lin Tian, terutama setelah melihatnya menyerap percikan ilahi tadi. Akhirnya, dengan terpaksa, ia berkata, baiklah, aku akan membuat kontrak. Setelah kontrak dibuat, Lin Tian pun pergi. Ikan gemuk hanya bisa mengeluh dalam hati. Kenapa aku harus bertemu dengan orang aneh seperti dia? Setelah keluar dari gua bawah tanah, Lin Tian tiba di sebuah pulau. Ia menemukan formasi pemindahan, tetapi untuk mengaktifkannya, ia membutuhkan banyak batu ilahi. Tanpa pilihan lain, Lin Tian berkeliling pulau mencari batu ilahi. Setelah mendapat cukup banyak, ia mengaktifkan formasi dan meninggalkan tempat itu. Sementara itu, berita tentang insiden di Sekte Cincin Langit telah menyebar ke seluruh lautan. Saat orang-orang dari Sekte Laut Putih tiba, Lin Tian sudah pergi. Guru, kau terlambat, kata kepala Sekte Bai dengan nada kecewa. Pria berambut kusut yang berdiri di sampingnya berkata dingin, dia hanya seorang abadi. Bagaimana mungkin dia bisa menghancurkan Sekte Cincin Langit seperti ini? Aku sudah mengirim orang untuk menyelidikinya. Oh, katakan. Kepala Sekte Bai pun menjelaskan semua yang ia ketahui. Setelah mendengar penjelasan itu, pria berambut kusut berkata serius, bisa melemahkan kultivasi orang lain dan menggunakan formasi? Bocah ini sebenarnya belajar dari mana? Melemahkan kultivasi orang lain itu sudah cukup luar biasa. Tapi soal formasi, aku tidak tahu, jawab kepala Sekte Bai. Tidak peduli bagaimana caranya, kita harus menemukannya dan mencari tahu rahasia melemahkan kultivasi itu, kata pria berambut kusut dengan nada penuh ambisi. Guru, maksudmu? Jika teknik itu bisa kugunakan, maka keluarga Bai akan menjadi penguasa dunia, ujar pria itu dengan penuh kebanggaan. Kepala Sekte Bai mengangguk. Baik, aku akan mencari tahu keberadaannya. Sementara itu, Lin Tian tiba di kota lautan, sebuah kota besar yang mengapung di lautan. Dibandingkan dengan pulau sebelumnya, kota ini jauh lebih besar dan berkembang. Nangong Yan, yang ikut bersamanya, melihat jalanan kota dengan mata berbinar. Wow, kota ini indah sekali. Luo Fa Tian mengingatkannya, hati-hati di kota lautan. Perkelahian dilarang di sini, dan ada banyak ahli di alam Dewa Emas. Bahkan, mungkin ada yang lebih kuat dari itu. Nangong Yan tersenyum. Selama mereka tidak mengganggu kita tidak perlu takut pada mereka. Luo Fa Tian mengangguk setuju. Itu benar. Lin Tian bertanya, jadi ini tempat transit menuju pesisir suci? Tiba-tiba, seseorang dari dekat berteriak, benar-benar kalian. Ternyata, orang itu adalah Yan Lian. Nangong Yan terkejut. Kenapa kau ada di sini? Kapal kita dirampok waktu itu, jadi kami memutuskan untuk pergi melalui formasi pemindahan. Tapi untuk menuju pesisir suci, kita harus membuat janji, menjalani pemeriksaan, dan mengantre, jelas Yan Lian. Janji? Pemeriksaan? Nangong Yan bingung. Benar, jawabnya. Nangong Yan menatap Luo Fa Tian, yang mengangguk membenarkan. Yan Lian kemudian bertanya, kalian juga ingin pergi ke pesisir suci, kan? Bagaimana cara membuat janji? Tanya Lin Tian. Ayo, aku antar kalian, jawab Yan Lian sambil berjalan mendahului mereka. Namun,
Tanpa mereka sadari, dua orang mengawasi mereka dari kejauhan, Hikuang dan Sui Shandao. "Secon Tiang Master, lihat!" "Bocah itu muncul lagi," ujar Sui Shandao. "Pantau terus dia, dan cari kesempatan untuk membuatnya menderita," jawab Hikuang dengan penuh dendam. "Serahkan padaku," ujar Sui Shandao dengan senyum licik. Sementara itu, Lin Tian dan yang lainnya tiba di tempat antrean. Nangong yang terkejut melihat banyaknya orang. "Kenapa banyak sekali yang mengantre untuk janji temu?" "Memang begitu." "Berapa lama?" "Setidaknya 20 hari, jawab Yan Lian. "Apa? Selama itu?" Nangong yang terperanjat. "Itu baru janji temu. Persetujuannya bisa lebih lama lagi," jelas Yan Lian. Nangong yang segera membelalakan matanya. "Tidak mungkin. Kota tepi laut ini selalu dipenuhi orang yang mendaftar setiap hari. Selain itu, mengaktifkan formasi juga memakan waktu lama. Itulah sebabnya biasanya butuh waktu yang cukup panjang," jelas seseorang. Nangong yang tampak bingung. Ia menoleh ke Lin Tian dan berkata, "Kakak, kenapa kita tidak terbang saja ke wilayah Ilahi Timur?" Hilian tersenyum canggung. "Sepertinya baru-baru ini ada badai hantu yang menuju ke perairan wilayah Ilahi Timur. Jika tidak memiliki tingkat kultivasi Kaisar Dewa dan mencoba menerobosnya, pasti akan mati." "Badai hantu? Apa itu?" tanya Nangong yang ragu. Hilian menjelaskan, badai hantu adalah jenis badai yang sangat langka di lautan. "Apakah itu menakutkan?" "Tentu saja," jawab Hilian sambil mengangguk. Nangong yang terlihat kesal, sementara Lin Tian hanya tersenyum. "Mari kita tunggu dan lihat saja." Hilian setuju dengan pendapat Lin Tian. Nangong Yan pun akhirnya mengangguk pasrah. "Baiklah." Mereka pun menghabiskan waktu 1 jam untuk mendaftarkan nama mereka. Setelah menyerahkan beberapa informasi spiritual, masing-masing dari mereka menerima token transmisi suara. Dengan token itu, mereka akan menerima pesan ketika waktunya tiba untuk pemeriksaan. Sementara itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu di kota. Hilian kemudian membawa Lin Tian dan yang lainnya ke sebuah penginapan. "Aku biasanya menginap di sini. Bos wanita di tempat ini sangat ramah." Saat tiba di konter, Hilian menyapa seorang wanita tua berambut putih. "Lady Boss." "Ada apa?" tanya wanita tua itu dengan penasaran. "Mereka ini temanku. Bisa tolong aturkan penginapan untuk mereka?" pinta Hilian. Wanita tua itu mengamati Lin Tian dan kawan-kawan, lalu mengangguk. "Baiklah, aku akan meminta seseorang mengurusnya." Hilian kemudian memperkenalkan wanita itu kepada Lin Tian. "Ini adalah pemilik penginapan, Nyonya Tuaan." Lin Tian mengangguk sopan. Nyonya Tuaan tersenyum dan berkata, "Ayo, aku akan mengantar kalian ke kamar." Mereka lalu mengikuti Nyonya Tuaan ke lantai 5. Wanita itu menunjuk 3 kamar. "Kalian bisa menginap di sini." "Terima kasih banyak," kata Lin Tian dengan sopan. "Sama-sama," jawab Nyonya Tuaan dengan ramah sebelum beranjak pergi. Namun, tepat saat itu, Blood Mountain Dao dan Hikuang muncul. Bersama mereka ada seorang pemuda tampan yang terlihat berwibawa, dikelilingi oleh sekelompok penjaga berlapis baja emas. Pemuda tampan itu menatap Nyonya Tuaan dengan marah. "Nyonya Tuaan, aku memintamu memberiku kamar, tapi kau bilang sudah penuh. Lalu, kenapa mereka bisa menginap di sini? Kamar-kamar ini awalnya kupersiapkan untukmu, tapi aku memberikannya pada mereka karena aku ingin memberi wajah kepada tuan muda ketiga." "Ada masalah?" ujar Nyonya Tuaan santai. Pemuda itu, yang ternyata bernama Qin Shenyue, tampak kesal. "Aku ini pangeran dinasti Qin dari wilayah Ilahi Timur. Masa aku kalah dari orang biasa? Kau memang pangeran dinasti Qin, tapi bukan pangeran kota samudera. Jadi, jangan macam-macam di sini. Kalau tidak, aku akan mengusirmu," balas Nyonya Tuaan tegas. Selesai bicara, ia segera pergi, meninggalkan Qin Shenyue yang geram. Blood Mountain Dao menambahkan, "Pangeran Qin, lihat mereka. Mereka dengan berani merebut kamar yang seharusnya milikmu." "Jangan cari masalah, Blood Mountain Dao," kata seseorang. "Mencari masalah? Ini fakta," sahut Blood Mountain Dao, menunjuk ke arah Lin Tian dan 2 lainnya. Hikuang ikut menyahut, "Benar. Mereka jelas-jelas mengambil kamar Pangeran Qin." Mendengar itu, Hieva berkata, "Kakak kedua, mereka sudah menyelamatkan nyawamu sebelumnya.
Dan sekarang kau malah membalasnya dengan kekacauan? Tingkat kultivasiku lumpuh. Apa aku harus berterima kasih? Ejek Hikuang. Nangong Yan mendengus jijik. Kalau kakakku tidak baik hati, kau pasti sudah mati sekarang. Hikuang tertawa gila. Kalian berharap aku mati? Memang begitu, balas Nangong Yan sinis. Hikuang mengepalkan tangan. Tunggu saja. Lihat nanti bagaimana aku akan membereskan kalian. Luo Fa Tian memperingatkan, kita tidak bisa sembarangan bertindak di kota ini, bahkan jika dia seorang pangeran. Benar, tapi aku bisa meminta orang lain melakukannya, sahut Qin Shinyue sambil tersenyum jahat. Luo Fa Tian curiga. Meminta seseorang? Qin Shinyue mendengus. Ayo pergi. Setelah berkata demikian, ia pergi bersama kelompoknya. Luo Fa Tian mengernyit. Apa maksud Pangeran Qin? Hilian menjawab, dia cukup terkenal di wilayah Ilahi Timur. Dia mungkin punya koneksi dengan orang-orang kuat. Apakah mereka benar-benar akan bertindak di sini? Luo Fa Tian bertanya ragu. Mungkin saja. Selama mereka tidak tertangkap penjaga, mereka bisa melakukan apapun, jawab Hilian. Nangong Yan mendengus, kalau mereka membuat kita kesal, kakakku akan langsung membunuh mereka. Luo Fa Tian tersenyum canggung. Gadis kecil, kita tidak bisa bertarung di sini. Hilian menambahkan, benar. Jika ada yang ketahuan bertarung di dalam kota, mereka akan ditangkap. Kita tidak bisa membalas serangan? Tanya Nangong Yan ragu. Melawan? Itu tergantung bagaimana caranya. Tidak mudah menghindari aturan, jelas Hilian. Nangong Yan menghela napas. Sangat merepotkan. Lin Tian tersenyum. Abaikan mereka. Ayo jalan-jalan melihat kota. Mendengar itu, Nangong Yan langsung bersemangat. Sementara itu, di sebuah kedai teh dekat penginapan, Qin Shinyue membanting meja dengan marah. Beberapa badut berani bersikap seperti itu di depanku. Pangeran Qin, bagaimana rencanamu menghadapi mereka? Aku sedang menunggu seseorang. Saat dia tiba, mereka akan merasakan akibatnya karena menyinggungku. Qin Shinyue tersenyum sinis sambil mengangkat cangkir anggurnya. Beberapa saat kemudian, seorang pria berjubah tau putih dan bertopi bambu muncul. Sue yang mahir, akhirnya kau datang. Sue Shan dan Hikuang langsung terkejut. Pria itu, yang disebut guru spiritual Sue, tersenyum di balik topi bambunya. Pangeran Qin, ketika kau memanggilku, aku segera keluar dari pengasingan. Qin Shinyue tersenyum puas. Aku ingin menyingkirkan beberapa orang, tapi di kota ini aku tidak bisa bertindak sembarangan. Jadi, aku butuh bantuanmu. Guru spiritual Sue tersenyum misterius. Begitu rupanya. Setelah mendengar ini, guru spiritual Sue tertawa. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Pangeran Qin. Qin Shinyue langsung merasa sangat gembira. Oke, sekarang lakukan untukku. Di mana mereka? Seperti apa penampilan mereka? Tanya guru spiritual Sue dengan rasa ingin tahu. Sementara itu, Qin Shinyue berdiri dan tersenyum. Ayo, mari kita bawa kamu untuk mengalaminya sendiri. Setelah itu, semua orang pergi. Sue Shan Dao tampak sangat bersemangat, sementara Hikuang memandang Qin Shinyue dengan gembira. Pangeran Qin, apakah dia benar-benar guru spiritual Sue? Ya, kata Qin Shinyue sambil tersenyum. Mendengar ini, Mang Kuang berkata dengan penuh semangat, kalau begitu, pasti ada harapan untuk merawat mereka kali ini. Tentu saja, Qin Shinyue menjawab dengan bangga. Tak lama kemudian, mereka bertemu Lin Tian dan yang lainnya di jalan. Nangong Yan bingung dan bertanya, apa yang kalian semua coba lakukan sekarang? Qin Shinyue tersenyum misterius. Izinkan aku memperkenalkan seseorang kepadamu. Nangong Yan tidak mengerti, tetapi Qin Shinyue kemudian menunjuk ke arah guru spiritual Sue dan berkata, Guru spiritual Sue. Begitu mendengar nama itu, mata mereka membelalak. Apa? Luo Fa Tian tampak serius. Guru spiritual Sue dari Sekte Ilahi Segudang Jiwa? Saya tidak menyangka begitu banyak orang akan mengenali saya, ujar guru spiritual Sue dengan santai. Sekarang kita sudah saling mengenal, aku berharap bisa bertemu dengan kalian lagi di masa depan. Jangan terlalu terkejut, lanjutnya. Dengan itu, mereka pun pergi. Nangong Yan, yang masih bingung,
bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Hylian menjelaskan dengan nada serius, guru spiritual Sue ini berasal dari sekte jiwa segudang. Rumor mengatakan bahwa begitu dia melihat seseorang, dia bisa menggunakan mandat jiwa untuk menarik jiwa mereka ke dalam ruang aneh, lalu membunuh mereka di sana. Nangong yang tercengang. Apa? Hanya dengan satu pandangan, seseorang bisa ditarik ke ruang aneh? Benar, Hylian mengangguk. Luo Fa Tian terlihat semakin cemas. Aku tidak boleh ceroboh kali ini. Jika tidak berhati-hati, jiwaku bisa terperangkap. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Jika dia berani menyerang, maka mereka yang akan celaka. Yang lain tidak mengerti maksudnya, sehingga Hylian berkata dengan cemas, Tuan Muda Lin, ayo kita kembali ke penginapan. Lin Tian memikirkannya sejenak dan tersenyum. Baiklah, mari kita kembali ke penginapan dulu. Mereka pun kembali ke penginapan, sementara Qin Shinyue dan rombongannya pergi ke penginapan lain. Di penginapan mereka, guru spiritual Sue mendirikan penghalang transparan di sebuah ruangan dan menempatkan beberapa batu hitam aneh di sekelilingnya. Sesaat kemudian, penghalang itu berubah menjadi kilatan cahaya hitam. Guru spiritual Sue berdiri di tengahnya dan berkata, tunggu, rohku akan memasuki penghalang ini. Yang perlu kalian lakukan hanyalah melindungi tubuhku. Baik, Qin Shinyue mengangguk. Guru spiritual Sue pun duduk bersila. Jiwanya keluar dari tubuh dan langsung memasuki penghalang. Di penginapan lain, tempat Lin Tian berada, ia merasakan kekuatan aneh yang menariknya. Dia tersenyum dan berkata, mereka datang. Semua orang menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Tak lama kemudian, mereka melihat jiwa Lin Tian keluar dari tubuhnya. Tuan Muda Lin, Anda? Jangan khawatir, jawab Lin Tian santai. Aku akan membuat mereka menderita. Meskipun Lin Tian terlihat tenang, yang lain tetap merasa khawatir. Seni jiwa guru spiritual Sue bisa dengan mudah menghancurkan jiwa seseorang. Terlebih lagi, yang mulia hanya berada di alam abadi, ujar Luo Fa Tian dengan cemas. Namun, Nangong yang tersenyum. Jika kakakku bilang semuanya baik-baik saja, maka pasti akan baik-baik saja. Luo Fa Tian tetap ragu. Benarkah? Saat itu, jiwa Lin Tian menjadi tidak terlihat dan ditarik langsung ke dalam penghalang. Di dalam penghalang, Sue Shan tertawa penuh kemenangan. Bocah, ini adalah akhir dari hidupmu. Hikuang ikut tersenyum puas. Hari ini, kau akan mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Lin Tian hanya tertawa kecil. Qin Shinyue menatapnya dengan sombong dan berkata, apa kau menyesal sekarang? Menyesal? Lin Tian menatapnya dengan heran. Benar. Kau berani menentangku. Apa kau menyesalinya? Lin Tian tersenyum santai. Aku menentangmu? Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku bisa melakukannya. Bukankah ini hanya imajinasimu saja? Qin Shinyue mendengus. Kau merebut tempat tinggalku. Itu berarti kau menentangku. Lin Tian tertawa. Aku pernah melihat orang berkulit tebal sebelumnya, tapi belum pernah ada yang setebal kau. Apa? Aku tebal? Qin Shinyue tersinggung. Lin Tian menggeleng pelan. Jika bos wanita tidak memberimu tempat tinggal dan malah memberikannya padaku, bukankah itu berarti tempat itu memang bukan untukmu? Tapi kau mengatakan aku menentangmu. Jika itu bukan sikap tak tahu malu, lalu apa? Qin Shinyue kesal. Aku seorang pangeran, dan kau berani menertawakanku? Jadi bagaimana jika aku menertawakanmu? Lin Tian tersenyum tenang. Qin Shinyue mendengus marah. Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke akhir hayatmu. Belum lagi kau, Lin Tian berkata sambil menatap guru spiritual Sue yang sedang duduk bersila. Bahkan dia pun tidak berarti apa-apa bagiku. Semua orang mengira Lin Tian sedang bercanda. Guru spiritual Sue bahkan tertawa sinis. Bocah, kau benar-benar sombong. Sombong? Aku hanya menyatakan fakta, jawab Lin Tian santai. Guru spiritual Sue mencibir. Kalau begitu, rasakan kekuatanku. Dia mengangkat tangan dan meluncurkan mandat jiwa ke arah Lin Tian. Serangan telapak tangan itu sangat kuat, dan dalam sekejap, ia tiba di depan Lin Tian. Namun, bukannya terkena dampak, Lin Tian malah tertawa. Guru spiritual Sue tercengang.
Bagaimana ini mungkin? Qin Shenyue juga terkejut. Kenapa dia baik-baik saja? Apa yang terjadi? Mengapa serangan ini tidak berdampak padanya? Tak peduli apapun, dia harus mati. Qin Shenyue berkata dengan geram. Guru spiritual Sue mengerutkan kening. Kali ini, dia pasti mati. Ia meluncurkan bola api khusus yang dapat membakar jiwa. Namun, begitu api itu menyentuh Lin Tian, api tersebut langsung lenyap. Guru spiritual Sue terkejut. Apa? Apa yang terjadi? Lin Tian tersenyum. Kau terlalu lemah. Mandat jiwa Mu tidak berpengaruh padaku. Apa? Kau bilang aku lemah? Apakah ada yang salah? Lin Tian menatapnya dengan tenang. Qin Shenyue semakin panik. Guru spiritual Sue, bunuh dia sekarang juga. Namun, Lin Tian hanya tersenyum dan berkata, apakah berteriak akan membuat perbedaan? Kata-kata Lin Tian membuat semua orang yang hadir menjadi marah hingga hampir kehilangan akal, terutama guru spiritual Sue. Sebagai ahli dari sekte ilahi jiwa segudang, ia selalu percaya bahwa dirinya mampu menangani siapapun. Jangankan melawan makhluk abadi, bahkan seorang kultivator tahap dewa surgawi pun bisa ia bunuh dengan mudah. Namun sekarang, guru spiritual Sue mendapati bahwa serangannya sama sekali tidak berdampak pada Lin Tian. Hal ini membuatnya tidak punya pilihan selain menatap Lin Tian dengan penuh amarah. Sementara itu, Qin Shenyue mendesak, cepat, bunuh dia. Guru spiritual Sue tentu ingin melakukannya, tetapi serangan yang dilancarkannya tetap tidak mampu melukai Lin Tian. Dengan ekspresi penuh ketidakpercayaan, ia akhirnya bertanya, bocah, siapa sebenarnya kau? Lin Tian tersenyum santai. Aku? Bukankah mereka sudah memberitahumu? Guru spiritual Sue mendengus. Jadi kau tidak mau mengatakannya, ya? Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain menggunakan metode ekstrim. Metode ekstrim? Lin Tian tersenyum mengejek. Apa itu? Aku ingin melihatnya. Guru spiritual Sue menatap Lin Tian dengan penuh keyakinan. Tentu saja, ini adalah metode yang bisa membuat orang ketakutan. Saat ia berbicara, angin mulai bertiup di sekelilingnya. Namun, ini bukan angin biasa, melainkan angin yang dapat mempengaruhi jiwa. Di bawah pengaruh angin itu, jiwa Lin Tian mulai berputar mengelilingi guru spiritual Sue. Dengan ekspresi puas, ia berkata, lihat itu. Melihat apa? Lin Tian bertanya dengan senyum santai. Guru spiritual Sue tertawa sombong. Kecepatanku bisa semakin meningkat, hingga akhirnya akan merobek jiwamu berkeping-keping. Oh, merobekku? Lin Tian tetap tenang. Aku khawatir kau telah membuat kesalahan besar. Mendengar itu, guru spiritual Sue menatap Lin Tian dengan tajam. Kau benar-benar mencari mati. Angin semakin kencang, dan di luar, para penonton mulai bersorak. Terutama Qin Shenyue, yang menunjukkan ekspresi puas. Tunggu saja, mari kita lihat apakah kau masih bisa bersikap sombong. Namun, pada saat itu juga, guru spiritual Sue tiba-tiba merasakan sesuatu menyerangnya. Ia langsung menjerit keras dan menghentikan serangannya. Dengan ekspresi kaget, ia bertanya, apa yang barusan terjadi? Lin Tian hanya tersenyum. Tidak ada apa-apa. Aku hanya membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya diserang. Guru spiritual Sue menatap Lin Tian seolah-olah sedang melihat monster. Tidak. Ini tidak mungkin. Lin Tian tertawa kecil. Tidak mungkin? Apa maksudmu? Guru spiritual Sue masih tidak percaya. Jiwa dan kekuatanmu jelas sangat lemah. Tapi seranganmu barusan memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa. Bagaimana bisa? Lin Tian tersenyum misterius. Aku akan sekuat lawanku. Tidak mungkin. Guru spiritual Sue terkejut setengah mati dan tidak mau mempercayainya. Lin Tian tersenyum dingin. Kau tidak percaya? Baiklah, aku akan membiarkanmu merasakannya lagi. Saat ia mengucapkan kata-kata itu, ia langsung meluncurkan serangan virtual extinction. Guru spiritual Sue kembali terkena dampaknya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman hingga ingin segera melarikan diri. Melihat ekspresi kesakitan di wajah lawannya, Lin Tian tersenyum. Ingin mencoba lagi? Guru spiritual Sue ketakutan.
Tanpa berpikir panjang, ia langsung melompat keluar dari penghalang, kembali ke tubuhnya, lalu membuka mata dengan ekspresi ketakutan. Lin Tian menatap penghalang di sekelilingnya dan tersenyum. Apa? Kalian tidak mau bermain lagi? Qin Shinyue memandang guru spiritual Sui dengan rasa ingin tahu. Guru spiritual Sui, apa yang sebenarnya terjadi? Guru spiritual Sui menghela napas dengan putus asa. Pangeran Qin, aku sudah melakukan yang terbaik. Qin Shinyue tampak tidak puas. Apa maksudmu dengan melakukan yang terbaik? Kau jelas mencoba menghindari tanggung jawab. Guru spiritual Sui menggelengkan kepalanya. Jiwa orang ini terlalu kuat. Aku tidak bisa melakukan apa-apa padanya. Apa? Qin Shinyue terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa Lin Tian, yang terlihat biasa saja, memiliki jiwa sekuat itu. Sui Shan dan He Kuang juga terdiam. Mereka tidak pernah menduga bahwa bahkan guru spiritual Sui pun tidak bisa mengalahkan Lin Tian. Dengan wajah muram, guru spiritual Sui berkata, untuk saat ini, aku hanya bisa menjebaknya di sini. Berapa lama kau bisa menahannya? Tanya Qin Shinyue cemas. Guru spiritual Sui berpikir sejenak. Aku akan mencari cara untuk mengatasinya dulu. Qin Shinyue mengerutkan kening. Jadi, setelah kau pergi, apakah penghalang ini masih bisa menahannya? Tentu saja. Itu bukan masalah. Guru spiritual Sui menjawab dengan penuh keyakinan. Namun, sebelum ia bisa merasa lega, Lin Tian tiba-tiba keluar dari penghalang dan tersenyum pada mereka. Berapa lama kalian berencana untuk menjebakku di sini? Sontak, semua orang mundur ketakutan. Guru spiritual Sui menatap Lin Tian dengan ekspresi penuh horor. Kau? Bagaimana bisa? Lin Tian tersenyum santai. Menurutmu, apa yang mustahil bagiku? Guru spiritual Sui panik dan tanpa pikir panjang berkata, kita harus mundur. Cepat pergi. Tanpa menunggu lebih lama, mereka semua melarikan diri. Lin Tian hanya menatap mereka dengan dingin dan berkata, lain kali, aku tidak akan membiarkan kalian pergi begitu mudah. Setelah itu, Lin Tian berjalan keluar dari ruangan dan kembali ke penginapannya. Begitu tiba, Nangong yang menyambutnya dengan senyum ceria. Kakak, bagaimana hasilnya? Luo Evatian dan Hilian terkejut melihatnya kembali dalam keadaan baik-baik saja. Mereka tidak percaya bahwa seseorang yang ditarik oleh guru spiritual Sui masih bisa selamat. Lin Tian hanya tersenyum dan menceritakan semuanya secara singkat. Setelah mendengar ceritanya, Nangong yang berseru dengan penuh kekaguman, kakak memang luar biasa. Namun, Luo Evatian dan Hilian masih belum sepenuhnya percaya. Mereka menatap Lin Tian dengan perasaan campur aduk. Lin Tian hanya tersenyum. Tunggu saja. Aku yakin mereka akan mencariku lagi. Luo Evatian terlihat khawatir. Tuan, bagaimana jika mereka kembali dengan kekuatan yang lebih besar? Aku pikir. Lin Tian memotongnya dengan senyum tenang. Aku tidak takut dengan cara apapun yang mereka gunakan. Aku hanya takut kalau mereka menyerah terlalu cepat. Setelah itu, ia menutup matanya untuk beristirahat, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sementara itu, di jalanan kota, Qin Shinyue masih diliputi amarah. Aku, seorang pangeran, dibuat takut oleh seorang pemuda jalanan? Ini tidak bisa diterima. Guru spiritual Sui menenangkan dirinya dan berkata, aku akan membeli beberapa benda dan membuat persiapan matang. Qin Shinyue menatapnya penuh harapan. Apakah kau yakin? Tentu saja. Kali ini, aku akan menangkapnya dengan penghalang yang lebih kuat dan menggunakan jimat khusus untuk menghancurkan jiwanya. Qin Shinyue tersenyum puas. Baiklah. Ayo kita beli semua yang kita butuhkan. Guru spiritual Sui pun dengan penuh semangat mulai merancang strategi baru untuk menjebak Lin Tian. Guru spiritual Sui memegang tumpukan besar rune ilahi di tangannya. Setelah berguling-guling, tubuh fisiknya kembali muncul di luar penghalang, sementara jiwanya masuk ke dalamnya. Di saat yang sama, ia menggenggam 4 rune ilahi dan berkata, kali ini, aku pasti akan membunuhmu. Melihat tekad guru spiritual Sui, Qin Shinyue pun berkata dengan emosional, apakah kita bisa bergerak sekarang? Baiklah, ayo kita lakukan, ujar guru spiritual Sui dengan bangga. Qin Shinyue tampak sangat menantikannya, begitu pula yang lain, yang kembali menaruh harapan pada guru spiritual Sui. Guru spiritual Sui mulai menyalurkan kekuatannya untuk membimbing jiwa Lin Tian.
Beberapa saat kemudian, di dalam penginapan, Lin Tian tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum. Dia datang lagi. Nangong Yan bergumam, orang-orang ini benar-benar tidak tahu kapan harus menyerah. Fang Xing dan Luo Fa Tian tampak khawatir, sementara Nangong Yan tetap santai, menikmati makanan dengan tenang, seolah-olah hal ini bukan sesuatu yang perlu dipikirkan. Tak lama kemudian, jiwa Lin Tian ditarik ke sebuah halaman dan langsung masuk ke dalam penghalang. Begitu muncul, dia tersenyum dan berkata, "Kalian benar-benar dermawan, ya?" Melihat Lin Tian, Qin Shenyue berkata dengan bangga, "Bocah, untuk menghadapimu, guru spiritual Sui dan kami telah menyiapkan banyak bahan." Lin Tian melirik rune ilahi yang tersebar di sekelilingnya. "Oh, banyak bahan? Hanya ini?" Qin Shenyue membuka matanya lebar-lebar. "Benar. Inilah dia." Lin Tian tertawa kecil dengan nada meremehkan. Qin Shenyue yang melihat reaksinya menjadi kesal. "Bocah, aku menghabiskan banyak uang untuk ini." Lin Tian menatapnya dengan santai. "Aku rasa dia yang menyuruhmu membelinya, bukan?" katanya sambil melirik ke arah guru spiritual Sui. Qin Shenyue mengernyit. "Apa bedanya?" "Bedanya?" Lin Tian tersenyum. "Kalau dia yang menyuruhmu membelinya, maka kau telah tertipu." Qin Shenyue tampak ragu. "Apa maksudmu?" "Dia hanya ingin kamu membuang-buang uang." Lin Tian tertawa kecil. Mendengar itu, guru spiritual Sui langsung membentak, "Bocah, jangan asal bicara." Lin Tian tetap tenang. "Oh, begitu? Baiklah, ayo kita lihat apakah rune ilahi ini bisa berbuat sesuatu padaku." Guru spiritual Sui tertawa penuh percaya diri. "Perhatikan baik-baik, aku akan menunjukkan betapa kuatnya kami." Ia segera mengaktifkan jimat, yang kemudian berubah menjadi tali emas dan langsung membelit tubuh Lin Tian. "Bocah, kau melihatnya, kan?" Guru spiritual Sui tertawa terbahak-bahak. Qin Shenyue, yang melihat bahwa jimatnya bekerja, menjadi semakin bersemangat. "Bagaimana, bocah? Masih mau meremehkan kami?" Lin Tian hanya tersenyum. Simbol penyegel jiwa emas ini pasti sangat mahal. Guru spiritual Sui mengangguk dengan bangga. "Tentu saja. Satu jimat ini saja bernilai 200 juta batu ilahi." Lin Tian menghela napas. "Sayang sekali." "Sayang? Begitu jimat ini mengunci seluruh jiwamu, kau akan lenyap." Guru spiritual Sui menertawakannya dengan penuh ejekan. Namun, Lin Tian justru ikut tertawa, membuat guru spiritual Sui merasa heran. "Apa yang kau tertawakan?" tanyanya dengan wajah bingung. Lin Tian tersenyum lebar. "Aku tertawa karena kau begitu bodoh." Begitu kata-kata itu keluar, tubuh Lin Tian tiba-tiba bergetar dan menghilang begitu saja. Saat berikutnya, ia sudah berdiri di belakang guru spiritual Sui. "Apa yang terjadi?" Qin Shenyue terbelalak. Mang Kuang pun tampak syok. "Bagaimana ini mungkin?" Sebelumnya, Lin Tian masih ragu apakah dia bisa menggunakan tekniknya di alam ilahi. Namun, setelah mencobanya, ia merasa sangat puas. Teknik seni hantu miliknya mampu langsung menembus efek dari simbol ilahi tersebut. Lin Tian menatap guru spiritual Sui dan tersenyum. "Sudah kubilang, tapi kau tetap keras kepala." Guru spiritual Sui gemetar. "Kakao? Kau ini monster." Lin Tian hanya tersenyum santai. "Memanggilku seperti itu tidak akan mengubah keadaan." Guru spiritual Sui mulai panik. Namun, sebelum dia bisa berbuat sesuatu, Lin Tian melambaikan tangannya, dan semua rune ilahi yang ada langsung lenyap begitu saja. Guru spiritual Sui tersentak. "Kakao?" Lin Tian tersenyum aneh. "Sekarang, bagaimana kalau kau yang mencobanya?" Seketika, Lin Tian mengaktifkan simbol ilahi, dan tali emas yang tadi mengikatnya kini membelit tubuh guru spiritual Sui. "Lepaskan aku! Cepat lepaskan aku!" Guru spiritual Sui berteriak panik. Lin Tian menatapnya dengan senyum mengejek. "Bukankah tadi kau sangat kuat?" Guru spiritual Sui mengerang dengan wajah penuh ketakutan. "Bocah, lebih baik kau melepaskanku. Jika tidak, aku tidak akan memaafkanmu." Lin Tian terkekeh. "Apakah kau bisa membalas atau tidak, itu tergantung padaku."
Guru spiritual Sue mulai berjuang mati-matian. Sementara di luar penghalang, orang-orang mulai panik. Qin Shinyue berteriak, "Apa yang kalian lihat? Cepat pikirkan cara untuk membantunya." Guru spiritual Sue pun berteriak, "Cepat! Cepat lepaskan jimat di punggungku." Qin Shinyue segera mendekat dan menemukan sebuah jimat menempel di belakang tubuh guru spiritual Sue. Dengan cepat, ia menariknya. Saat itu, jiwa guru spiritual Sue tampak samar-samar keluar. Ia menghela napas lega dan tersenyum. "Untung saja aku sudah bersiap. Aku membawa simbol pemulihan jiwa di tubuhku." Lin Tian tersenyum dingin. "Meskipun kau memiliki simbol pemulihan jiwa, jika terkena serangan seni hantu dari simbol ilahi ini, jiwamu akan terluka parah, bukan?" Guru spiritual Sue mengangguk lemah. "Lebih baik terluka parah daripada lenyap jadi abu." Lin Tian hanya tersenyum dan mengaktifkan semua rune yang tersisa. Arg. Guru spiritual Sue menjerit kesakitan, sebelum akhirnya jiwanya melayang keluar dari penghalang dan kembali ke tubuhnya. Namun, setelah kembali, tubuhnya tampak sangat lemah. Ia bahkan memuntahkan darah. Lin Tian tertawa kecil. "Sepertinya kau tidak akan baik-baik saja dalam waktu dekat." Guru spiritual Sue yang kini lemah hanya bisa menghela napas dengan wajah penuh depresi. Sementara itu, Qin Shinyue menatapnya dengan khawatir. "Guru spiritual Sue, kau baik-baik saja?" Guru spiritual Sue mengangguk dengan lemah. "Untuk sementara, aku tidak akan mati." Lin Tian tersenyum mengejek. "Nah, seperti yang sudah kukatakan, dia hanya membuang-buang uang. Tapi kau tidak percaya padaku." Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?